Molly sudah menabung untuk makan siang selama 6 bulan. Dia datang ke mall untuk membelanjakan uangnya. Bagus, ada obral besar di toko mainan. Dia harus naik lift ini. Sepertinya tidak berhasil. Oh, itu Caroline. Gadis terkaya dan terpopuler di kampus. Ayahnya menemukan alat pelacak kebugaran, jadi dia bisa beli apapun. Lift VIP itu terlalu mahal untuk Molly. Lift tua untuk sampah dan bahan bangunan cocok untuknya. Kartu kardus dari Bank Kardus hanya diterima di sini dan di Starbucks. Oh, dia pasti sudah sangat sering naik turun. Liftnya mirip yang ada di rumahnya Molly. Vibrasi yang tidak asing. Molly tidak ingin lama-lama, hanya untuk acara obral. Dia harus cepat sebelum Caroline memborongnya. Menunggu itu melelahkan, dan naik lift itu butuh waktu seabad. Gadis kaya itu ingin meluangkan waktu menyusun puzzle emas. Harganya lebih mahal dari pulau pribadi. Caroline tidak suka bermain sesuai aturan. Dia menetapkan aturan sendiri. Dekorasinya tampak bagus. Sebelum dia bisa merayakannya, tiba-tiba lift berhenti. Apa? Dia tidak mengundang tamu? Lebih dari 2 penumpang itu berbahaya. Mana yang harus dia pilih? Rapper yang membosankan atau gadis imut yang sebenarnya lebih manis dari Caroline? Tulis di komentar. Dia butuh bantuan kalian untuk memilih. Pada saat yang sama, Molly mulai menjelajahi liftnya yang parah. Ini bukan pertama kalinya dia memeriksa sampah. Terkadang dia dapat jackpot. Kali ini dia beruntung. Dia suka kertas warna. Digunakan untuk mendekorasi lift yang bau itu. Dia sangat bersemangat sampai dia memborgol tangannya sendiri. Molly melakukan pekerjaan hebat. Lift kotor ini berubah menjadi ruang rahasia yang keren. Caroline tidak akan mengalah pada gadis miskin itu. Dia memesan lampu gantung yang paling mahal di internet. Diurutkan berdasarkan harga. Konyol, itu kemasannya kan? Lepaskan kotaknya. Ini jauh lebih baik. Bagaimana cara menyalakannya? Caroline menekan semua tombol. Begitulah dia memutarbalikkan lift dan hampir melukai dirinya sendiri. Dia harus berhati-hati dengan tombol. Sesaat dia mengira bumi terjungkir balik. Saklarnya itu ada di dalam lampu gantung, mengedip padanya. Bagaimana melewatkannya? Orang-orang terlalu sering menggodanya. Molly menyukai kotak lampu gantung, mengingatkannya pada kamar pertama. Kotak kosong membuatnya berpikir tentang betapa kosong dan tidak berarti hidupnya. Tapi jangan menyerah, kau harus manfaatkan hari ini. Lihat betapa kerennya lampu gantung yang dia potong dari kardus itu. Dia hanya perlu berpikir di mana harus menaruh. Tentu saja, di atas bola lampu. Tempat lain akan menjadi pilihan bodoh. Lift berguncang dan merusak swafoto Caroline yang cantik. Beraninya kau mengacaukan fotoku. Lift yang bodoh memutuskan untuk berhenti. Memangnya kau pikir kau ini siapa, Lift yang bodoh? Liftnya ingin jempol. Ayo, bantulah Caroline. Sukai video ini untuk membuat lift berjalan lagi. Molly juga suka jempol. Dia menemukan busa cukur di tempat sampah. Apa? Memangnya dia butuh? Dia kira itu krim kocok. Tapi jenggot cocok untuknya. Dia seperti neneknya. Tapi dia belum siap menjadi wanita tua. Busa memberinya ide yang bagus. Belum jelas apa yang dia lakukan, tapi terlihat aneh. Coba tebak ini dan tulis di kolom komentar. Dia juga mengecat itu. Seperti ikat rambut untuk raksasa. Oh, Molly sangat kreatif. Wow, ini bingkai untuk cermin. Lumayan. Caroline yakin bahwa dirinya sempurna. Tidak semua cermin layak mencerminkan citranya. Harus yang terbaik dari yang terbaik dengan banyak angka 0 di label harganya. Cermin berbentuk matahari boleh juga karena dunia berputar di sekitar Caroline. Dia mengambil kesempatan memakai masker. Seorang tamu tidak terduga mengejutkannya.
Orang asing itu mengira dia Shrek dan dia bahkan pingsan karena belum pernah bertemu selebritas sebelumnya. Penjaga keamanan tertidur menonton kartun, tapi pengunjung yang marah mengganggu tidur siangnya. Dia sudah menunggu lift itu selama 2 jam dan itu waktu yang sangat lama untuknya. Tapi liftnya jelas sedang dalam perjalanan. Mungkin uang membuatnya menemukan solusi untuk masalah? Ya, tentu saja. Untuk jumlah uang ini, dia siap menjadikan dirinya lift dan bergegas menaiki tangga dengan tamu di pundaknya. Lantai 57 bukannya main-main, tapi masalahnya dia lupa kopernya di lantai 1. Dia harus kembali dan mengambilnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali turun. 57 lantai turun tidak lebih mudah daripada naik. Dia praktis tidak sadarkan diri di 20 lantai terakhir. Klien ingin memberikan tip yang banyak, tapi si penjaga tidak butuh uang lagi. Molly baru pertama kali dalam hidupnya melihat handuk kertas. Dia belum pernah melihat handuk biasa. Dia sampai terlilit. Bayangkan yang terjadi saat dia melihat kertas toilet. Tapi dia sering melihat tabung karton. Dia dengan mudah membuat kursi yang sangat keren. Sekarang dia bisa bersantai. Setelah lompatan buruk ke kolam yang kosong, punggungnya tidak pernah sama. Punggung Caroline tidak sakit, tapi matanya sakit melihat tombol lift bodoh itu. Sama sekali tidak cocok dengan rekening banknya. Sejumput berlian bisa memperbaiki ini. Karena Caroline adalah satu-satunya yang bersinar di sini. Dan dia mulai lelah. Tampak luar biasa. Tombol apa ini? Aneh sekali, tidak ada yang terjadi. Oh, orang-orang mengaguminya. Dia suka itu. Dan lagi, Caroline bisa menghabiskan sepanjang hari. Sementara itu, Molly semakin dekat dengan lantai penjualan mainan. Rambutnya tidak siap untuk keluar di depan umum. Ada bangau berusaha membuat sarang, tapi tidak berhasil. Jadi dia meninggalkannya dan terbang. Lalu dia mendapat ide untuk memasukkan rambut ke slot lift itu. Wow, ikal ini sangat bagus untuknya. Dia harus naik lift sebelum prom. Molly tidak mengerti apa yang terjadi. Ternyata stylist terkenal si Jojo menciptakan gaya rambutnya. Dia minta bayaran untuk pekerjaannya itu. Molly tidak punya uang. Molly ingat kalau dia belum makan sejak Kamis lalu. Saat dia mengambil sosis dari anjing liar. Dia ingin roti panggang, tapi bagaimana membuatnya di lift? Ada satu cara yang sangat berbahaya. Dengan menggunakan api dan juga pintu lift. Dia sangat lapar sampai dia berhenti berpikir rasional. Ada yang menggigit rotinya. Itu pasti pembalasan anjing untuk sosisnya. Orang kaya punya masalah sendiri. Caroline sangat bosan, jadi dia memesan game dengan kartu emasnya. Dia suka menari dan ingin membuat rekor baru di Just Dance. Daftar lagu dansa favorit. Tunjukkan kehebatanmu. Dia jago main itu. Ini dia, lanjutkan. Bagaimana kalau tingkatkan kecepatannya? Hasil buruk membuatnya sangat marah. Permainan yang bodoh. Dis itu sampai ke Molly. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Baginya, ini hanya benda mengkilap. Artinya bisa digunakan mendekorasi ruang rahasia liftnya. Mejanya terlihat sangat keren. Orang yang salah mendapatkan dis secara tidak sengaja. Dia adalah satpam mall. Dia pikir itu acara TV detektif. Dia sangat terkejut saat melihat kartun anak-anak. Sekarang pria itu bingung karena kartunnya sangatlah menarik dan artinya tidak ada yang menjaga mall hari ini. Molly mendekorasi meja barunya. Dia melihat dinding lift itu. Terlalu banyak iklan. Molly benci perusahaan yang ingin mencuri uang dari orang miskin. Lebih baik membuat sesuatu yang berguna saja. Misalnya adalah hiasi dengan nanas, pir, dan semangka. Menurutmu kenapa dia membutuhkannya? Oh ya, itu rencananya. Ini semua rencananya untuk hari ini. Semoga selesai tepat waktu. Masa depannya tergantung padanya. Caroline merapikan riasannya dan ingin mendapatkan pujian. Tapi tombolnya menghilang. Alih-alih, ada game yang membantunya menghabiskan waktu. Tetris adalah permainan yang seru.
dia akan memecahkan rekor. Ternyata ini hanyalah gangguan di program kontrol lift. Penjaga keamanan sangat tidak senang karena tidurnya terganggu. Dia minta Caroline dengan sopan untuk tidak menekan tombol. Tapi Caroline mengira itu bos besar dan dia tidak suka wajahnya. Sepertinya lift akhirnya mencapai lantai yang tepat. Apakah gadis miskin dan kaya datang di saat yang bersamaan? Ayo putuskan ruang rahasia di lift siapa yang lebih keren, Molly atau Caroline? Tulis jawaban di komentar. Molly dan Caroline tinggal di lantai teratas gedung ini. Tapi salah satu dari mereka sangat takut ketinggian dan juga lift. Ruangan sempit membuatnya merasa panik. Mereka harus berpisah. Oh, perasaanku tidak enak tentang ini. Siapa yang akan tiba di lantai 43 duluan? Caroline tidak punya peluang bagus. Fobianya selalu mengikutinya. Ditambah Molly naik dengan kecepatan penuh. Harusnya jangan bermain-main seperti itu. Caroline akan naik secepat yang dia bisa. Tapi seperti berolahraga di rumah. Dia memenangkan pertandingan dengan jujur dan adil. Sekarang dia ada di posisi teratas. Lalu apa yang terjadi pada Molly? Ada suara yang sangat aneh dari arah lift. Molly naik turun dan itu tidak terkendali. Dia meminta bantuan temannya. Mereka berdua sangat ketakutan. Molly pun terserang klaustrofobia. Panel kendalinya juga terkunci. Dia ingat kalau bisa menggunakan jepit rambut untuk membukanya. Dulu Molly sering membobol kunci untuk melepaskan hewan dari uji kosmetik. Dia pasti bisa membobol panel kendali ini. Wow, banyak tombolnya dan juga sebuah obeng. Molly menekan tombol itu secara acak. Tidak akan berakhir baik. Semoga dia tidak terluka parah. Apa isi koper ini? Kunci lagi? Benarkah? Ini sangat tidak bagus. Wow, pemindai sidik jari. Sistem pengamanan yang berlebihan untuk koper tua. Sidik jarinya tidak bisa. Sidik jarinya hilang karena terlalu banyak melakukan tos. Molly tidak mau menyerah. Bisakah dia menipu pemindai wajah dengan wajah aneh? Dia paling jago membuat wajah aneh. Kopernya langsung terbuka. Isinya memang tidak berguna, tapi Molly bisa pakai untuk mendekorasi lift ini. Dia akan merubah lift menjadi kamarnya. Mungkin dia akan terbiasa jika harus terjebak di dalam lift. Sudah selesai. Caroline terus saja mengetuk pintu lift dan tidak ada hasil. Stetoskop memang ide yang bagus. Tapi dia harus mengatur volumenya. Dia hampir saja tuli. Bagaimana caranya mengeluarkan Molly? Mungkin tekan tombolnya sampai liftnya berfungsi. Tapi dia merusaknya. Lift ini memang tiruan murahan. Dan dia salah memasangnya. Maukah kalian memberitahu Caroline posisi tombol yang benar? Molly menekan semua tombolnya bersamaan. Dia tidak sendirian di tempat ini. Dia takut pada laba-laba itu. Mengapa kaki mereka banyak sekali? Dan kenapa jaring mereka sangat lengket? Tahu lagi, dia menarik kalungnya sampai putus. Itu kalung kesukaannya. Apa dia bisa membuat dekorasi? Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau lampunya mati? Tugas lainnya sudah selesai. Molly sangat lapar. Dia memesan makanan. Petugas pengantaran harus menggunakan tangga. Ini makanannya. Bagaimana menyerahkannya pada Molly? Okay. Celah pintu lift terlalu kecil. Bagaimana kalau makanannya dibuat tipis? Yeah. Sekarang bisa diantarkan. Kerja yang bagus. Kau berhak mendapatkan uang tip. Uang tidak ada artinya bagi Molly. Dia belum pernah melihat makanan setipis ini. Dia cukup memompanya lagi. Dia sangat ingin memakannya. Dia kelaparan. Petugas pengantaran memasukkan kejutan di kantung. Ada permen.
waktu yang tepat. Jangan langsung dihabiskan. Dia lupa kalau ada cermin dan terkejut melihat bayangannya sendiri. Di sini ada banyak bungkus permen dan dia bisa menggunakan itu karena bungkusnya tidak bisa dibuang. Bingkai cermin yang manis. Dia menekan tombol yang salah. Dia kehabisan udara. Apa dia akan pingsan? Dia tidak bisa menggapai ventilasi. Seandainya punya tangga, dia butuh bantuan temannya. Waktu akan segera habis. Caroline harus menyalakan ventilasinya. Dia bisa melakukannya kan? Tuasnya hanya ada satu. Dia mau memberikan udara segar untuk temannya. Dan sekarang Molly diterbangkan. Udaranya pasti akan cukup. Tapi terlalu banyak. Ayo matikan. Gaya rambut ini cocok untuknya. Molly merasa bosan. Dia akan terus mengerjakan dekorasinya. Ini gaun kesukaan Caroline. Ada benang yang kendur. Seharusnya Molly tidak menariknya, atau dia akan menjadi kepompong dalam benang itu. Caroline tidak membutuhkan gaun ini, ya kan? Tapi Molly membutuhkan benangnya. Dia punya ide yang menarik. Ledakannya membuat Caroline takut. Semua baik-baik saja. Sebenarnya itu bagus. Molly punya lampu gantung. Dia berhasil. Molly kehabisan air. Dia tidak bisa bertahan lagi. Caroline akan membantu. Dia akan menggunakan sedotan panjang dan mengirim soda untuk Molly. Sekarang rasanya berbeda. Bagaimana bisa? Ada seseorang yang menyatakan kalau soda tidak baik untuknya. Molly berbagi sumber minumannya dengan anjing yang menggemaskan. Ini sangat canggung. Caroline membawakan es krim untuk Molly. Itu akan membuat siksaan ini menjadi lebih menyenangkan. Hujan yang sangat manis. Molly sangat menyukai es krim. Dia makan secepat yang dia bisa. Itu bagus untuknya. Dia menyisakan banyak batang es loli. Apa yang bisa dibuat dari itu? Dia mendapatkan ide. Buang saja petunjuk keselamatannya. Siapa yang membutuhkannya? Molly akan membuat mesin pinball. Dia menggunakan manik sebagai bolanya. Ini adalah permainan kesukaannya. Saat ini dia pemegang rekor dunia. Teriakannya membuat Caroline sangat cemas. Apakah Molly sedang menderita? Tidak, dia hanya ingin mengalahkan tantangan ini. Tiba-tiba, Caroline mendapatkan ide untuk menghubungi teknisi lift. Memang agak terlambat, lebih baik daripada tidak. Tidak banyak teknisi lift di kota ini. Dia hampir kehilangan harapan saat melihat solusi tepat di bawah kakinya. Dan itulah yang dia butuhkan. Dia menghubunginya, tapi teknisi sedang tidur karena bekerja shift malam. Dia tidak mau bangun dari mimpi indahnya. Caroline tidak pernah menyerah. Suatu kali dia berhasil menghubungi mantan pacarnya meskipun ponselnya mati. Perbedaannya adalah orang ini punya palu. Sementara itu, Molly mengubah lift ini menjadi kamar impiannya. Dia punya semua yang dibutuhkan. Atau tidak? Apa ada yang salah? Tapi apa? Dia harus melakukan sesuatu dengan semua ini. Dan juga dengan kopernya. Sekarang benda ini jadi kursi. Dan ini lampunya. Dia hanya perlu menyingkirkan semua ini. Di mana meletakkannya? Caroline bisa memilikinya. Lagi pula ini kan barang-barangnya. Lemari pakaian tetangga barunya baru tiba. Tim pengantaran mendapatkan kejutan. Liftnya sudah rusak dan mereka harus ke lantai 43 dengan pakai tangga. Misi yang sangat mustahil katamu? Ya, mereka akan dipecat kalau tidak mengantarkannya. Ini pasti pekerjaan terberat yang pernah mereka lakukan. Akhirnya, mereka tiba di lantai tujuan. Tapi Caroline mengatakan kalau ternyata mereka salah gedung. Berita yang sangat buruk. Ini Joe, tetangga tampan Caroline. Dia sedang menunggu pengantaran furnitur. Caroline tidak melihat apapun. Sementara itu, di dalam lift, Molly sedang membaca. Tapi wajahnya terciprat soda. Ini sangat kacau. Kenapa semesta membencinya? Caroline tahu caranya menghibur Molly. Buah segar, sehat, dan juga manis. Dia lupa kalau celah pintunya sangatlah kecil. Tapi piringnya pasti bisa lewat kalau buahnya disingkirkan. Apa gunanya piring kosong ini? Aku ada ide, buatlah meja.
Buku sebagai kaki meja, lalu cat dan meja Molly sudah jadi. Dia ahlinya dalam hal ini. Sekarang lift ini berubah menjadi kamar yang keren. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Caroline menghubungi 911. Mungkin polisi akhirnya bisa bekerja juga, alih-alih menghabiskan uang pajak untuk membeli donat. Dia berusaha menjelaskan situasinya pada polisi ini, tapi tidak ada gunanya. Polisi itu tidak mengerti juga. Semua informasi itu membuatnya bingung. Otak udangnya tidak mampu mencernanya. Caroline panik dan memanggil ambulans. Tapi dokter berpikir kalau Caroline menyerang polisi. Sekarang Caroline malah ditangkap. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Caroline berusaha menjelaskan kalau temannya terjebak di dalam lift ini dan dia kehabisan oksigen. Bukan. Sekarang siapa yang harus ditelepon? Molly sedang bersantai dan melakukan meditasi. Itu sulit dilakukan kalau terjebak di dalam lift di lantai 43. Dia tidak bisa menenangkan diri. Dia panik. Dia butuh kantung kertas. Tarik napas, buang napas. Kentang goreng, enak. Sekarang sudah cukup. Tarik, buang. Tarik, dan buang. Liftnya tidak mau menyala. Dia menekan setiap tombol atau hampir semua tombol. Hei, apa ini? Dia tahu ini. Ini kan Pop-It. Tapi dia merasa panik lagi. Dia benar-benar cemas. Dia tidak mau menghabiskan harinya dengan cara ini. Dia tidak mau mati seperti ini. Dia malah memotong-motong Pop-It dan menghiasi tombolnya. Sekarang menenangkan menekan tombolnya. Lift menyukainya. Lift itu berterima kasih pada Molly atas usahanya. Sekarang dia boleh keluar. Caroline sangat senang melihat temannya baik-baik saja. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ini adalah pemilik gedung. Dia mengajak investor melihat-lihat gedung. Liftnya memberikan kesan yang luar biasa. Pemilik gedung mengklaim kalau dia yang mengerjakan semua. Dasar pembohong. Molly yang bekerja keras melakukannya. Pemilik gedung melanjutkan turnya. Para gadis memberikannya tumpangan yang tidak terlupakan. Apa kau menyukai itu, Tuan Thomas? Dia menangis seperti bayi. Sementara itu, mereka menerima uang dari investor atas kerja keras mereka pada liftnya. Hei, Molly, mungkin kita bisa membuat yang lain? Ini adalah dunia koboi dan Caroline memburu kepala para pria yang mencampakkan pacarnya. Molly akan melakukan apapun agar dia tidak menangis. Caroline merencanakan cara mendekorasi dan adiknya mempunyai banyak pendapat. Kau terlalu muda untuk punya pendapat. Tapi mereka setuju bahwa dindingnya harus bisa dimakan. Mari kita kerjakan. Mereka memborong semua makanan manis dari toko. Setidaknya mereka punya banyak makanan dan untuk dihias. Ayo rayakan. Tapi kita harus memulai dengan apa? Skittle, makarun, atau permen? Tulis pilihan kalian di komentar. Caroline memeriksa mainan tua dan menemukan pistol air. Hei, angkat tangan. Handuk tidak bisa menyelamatkanmu. Senjata ini tidak berfungsi. Dan tidak perlu menembak. Tapi Molly tidak akan membiarkan hal ini. Mata dibalas mata. Molly suka dengan permen. Itu membantunya fokus. Ups, lantai juga menyukainya. Kembalikan. Aku akan ambil kembali. Tapi ada nodanya. Karpet ini akan menutupinya. Itu kelicikan sempurna. Ini satu paket donat. Apa Molly akan memakan semuanya? Bagaimana dengan Caroline? Molly terinspirasi dan membuat cermin yang keren untuk mereka. Caroline tidak bisa menolaknya. Saat
Molly menghias, Caroline hanya mengunyah. Dan dia menaruh kotaknya lagi. Dia tidak bisa kendalikan makannya. Untungnya dia tidak memakan kotaknya. Susu dan kue seperti meditasi. Tapi kue bukanlah tidak terbatas. Molly jadi tegang. Dia membantu kakaknya. Sekarang Caroline bisa membantunya. Ini kue yang sangat besar. Tidak akan muat di dalam gelas. Mulutnya Molly terlalu kecil. Kue ini butuh 1 kolam renang. Dan semua susu di rumah itu. Kita bahkan harus mencuri sedikit dari tetangga. Semua ini demi kau, Molly. Kalian suka video kami? Maka berikan tanda suka berlangganan dan klik belnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.